Menglong adalah seorang artis di China yang dikabarkan meninggal dunia di tanggal 11 September 2025 lalu karena terjatuh dalam keadaan mabuk dari jendela apartemen saat menghadiri sebuah acara pesta makan malam. Kesimpulan polisi yang mengatakan Yu Menglong meninggal karena kecelakaan membuat banyak netizen merasa nggak puas karena menurut mereka ini tuh aneh banget. Kalau emang kecelakaan, kenapa bisa kejadian? Dan kenapa nggak ada satu orang pun dari tamu pesta ini yang ngaku kalau mereka ada di sana? Kenapa nggak ada satu orang pun yang mau jadi saksi atas kejadian ini? Kita sama sekali nggak tahu satu orang pun yang ngaku hadir di dalam pesta itu. Makanya netizen di China mengumpulkan sendiri 17 nama orang yang kayaknya ada di dalam pesta. Hampir semuanya dari industri hiburan, ada yang kaya raya, ada juga yang katanya punya ordal di pemerintahan. Intinya ini orang-orang yang punya power. Nah, video ini tuh sambungan dari video yang sudah aku bahas sebelumnya. Kalian nonton dulu yang pertama, nanti baru lanjut lagi ke sini. Oke? Biar kalian nggak bingung. Dan disclaimer juga, seperti video sebelumnya, video ini aku ambil sumbernya 95% dari podcast Rotten Mango. Ini podcast favorite aku, dibawain oleh Stephanie Su yang bener-bener keren banget. Dan masing-masing video ini kalau aslinya itu hampir 2 jam. Tapi aku singkat karena aku nggak mau ngulangin persis apa yang ada di situ. Aku bener-bener kesimpulannya aja untuk informasiin ke kalian update terbaru dan rumor apa aja yang berkembang di China. Nah, emang kasus ini tuh hampir semuanya tuh rumor karena nggak ada kepastian sama sekali kecuali Yu Menglong emang meninggal dan dikatakan ini adalah kecelakaan. Selain dari itu, semuanya adalah hasil investigasi netizen. Kenapa aku ambil sumbernya dari Rotten Mango? Karena Stephanie Su punya tim riset sendiri di China dan suaminya orang China mainland. Jadi aku ngerasa dia pasti punya sumber yang jauh lebih bagus, jauh lebih rinci. Karena kalau aku baca artikel lain yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kebanyakan pengulangan dan nggak terlalu detail. Dan aku tahu banyak dari kalian yang request aku bahas kasus ini karena berharap aku bisa kasih informasi yang lebih. Jadi aku highly recommend buat kalian yang pengen tahu lebih banyak, cek langsung ke podcastnya Rotten Mango. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sebelum masuk ke cerita, aku ingin minta tolong ke teman-teman sekalian untuk jangan lupa subscribe Ruang Gelap supaya kita bisa segera sampai 100.000 subscribers dan makin bisa meningkatkan kualitas, makin bisa konsisten, makin sering upload, itu kan yang paling kalian inginkan. Dukungan kalian berarti banget untuk aku dan tim Ruang Gelap yang sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas, gimana kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih gercep untuk mengcover konten-konten yang udah kalian request. Terutama konsisten upload tiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi jangan lupa ya, untuk teman-teman yang udah subscribe Ruang Gelap dan udah jadi penonton setia Ruang Gelap, dari hati yang terdalam aku mewakili semua tim berterima kasih banget. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan banyak pelajaran dan juga awareness kepada kita semua yang mudah-mudahan terhindar dari hal-hal atau modus-modus kejahatan. Ini bukan channel gosip, tapi cerita nyata yang melibatkan banyak korban dan keluarga. Gak ada yang dilebih-lebihkan. Kalau cerita kita bisa detail dan spesifik, itu berarti sumbernya emang banyak. Bisa kemungkinan dari buku, dokumentari, artikel, jurnal ilmiah, dan banyak lagi. Kalau memang masih rumor, akan selalu aku sebut katanya atau rumor. Namun, apabila memang ada kesalahan, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan silakan banget untuk bantu koreksi di kolom komentar. Segitu aja pengantar dari aku. Yuk, kita masuk ke cerita. So, ada 17 nama yang tersebar di sosmed yang kata netizen di China hadir di dalam pesta ini. Katanya. Mari kita bahas satu persatu. Nama pertama adalah sutradara Cheng Ching-song. Terkenal dengan rambut merah menyala. Sejak dulu udah banyak rumor kalau dia ini suka genit ke artis-artis atau selebriti tampan. Iya, sutradara Cheng memang sudah mengakui kalau dia gay secara terbuka. Dan banyak banget jejak digital dia nge-spam komentar di akun-akun seleb atau artis untuk ngajak ketemuan. Dia ini sering dipanggil sapi tua yang suka makan rumput muda. Karena meskipun waktu itu umurnya udah 34 tahun, dia juga pernah pacaran sama pria berusia 19 tahun. Dan udah punya pacar pun dia masih genit ke banyak seleb lain. Mungkin karena dia sutradara terkenal, mungkin karena dia ngerasa punya power, jadi dia nggak ngerasa takut untuk nunjukin bahwa dia tertarik dengan banyak pria-pria tampan. Termasuk genit ke Kimi Xiao Renliang. Oh iya, karena ini nama-namanya bahasa China,
bahasa Mandarin. Aku minta maaf kalau penyebutannya salah, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Kimi Xiao Renliang, atau kita panggil Kimi, adalah penyanyi China yang meninggal di tahun 2016 saat berusia 28 tahun. Yang katanya bundir karena depresi. Jujur, kematian Kimi ini mirip dengan Yu Menglong. Dan dulu pun di tahun 2016, netizen tuh sebenarnya lumayan kurang percaya. Karena menurut mereka agak aneh. Rumornya, Kimi meninggal dalam keadaan terpotong-potong. Karena waktu tubuhnya dimasukin ke dalam peti, itu ada fotonya, dan netizen gak bisa ngelihat tangannya. Kayak disembunyiin, entah ada atau enggak. Dan postur tubuhnya itu kayak disumpal pakai sesuatu di dalam badannya biar berbentuk. Tapi keluarga Kimi sendiri udah konfirmasi, mereka klarifikasi kalau kedua tangan Kimi emang sengaja disembunyiin karena bentuknya udah bengkak dan mereka nggak mau kelihatan. Terus mereka meminta netizen untuk stop bikin rumor aneh-aneh karena terima ajalah kenyataan bahwa Kimi meninggal karena depresi. Nah, sewaktu Kimi masih hidup, katanya si sutradara Cheng ini obsesi banget sama Kimi. Setelah Kimi meninggal, obsesinya pindah ke Yu Menglong. Waktu sutradara Cheng tahu namanya dibawa-bawa dalam list 17 orang yang ada di pesta makan malam, dia nggak terima. Dia membela diri dengan cara ngasih lihat screenshot chat dia dengan salah satu temannya yang bakal kita bahas. Dan dalam screenshot ini, sutradara Cheng emang janjian dengan temennya untuk ketemuan makan malam di Hotel Bulgari, sekitar jam 6:30 malam. Tapi temennya tuh telat. Menurut sutradara Cheng, ini tuh bukti bahwa dia nggak ada di tempat kejadian karena dia ada di hotel. Tapi tahu kan, netizen tuh nggak suka ditantang atau suka ditantang. Foto chat ini diteliti oleh netizen. Bener apa enggak? Dan ketemu guys, tulisan jamnya tuh ternyata nggak sejajar. Nih kalau kalian lihat titik 2-nya tuh beda, kayak mencong sedikit. Jadi menurut netizen ini kayaknya editan. Dan meskipun ini bukan editan, menurut netizen juga ini bukan bukti yang jelas kalau dia nggak ada di apartemen. Karena itu kan jam 6:30. Yu Menglong kan jatuh sekitar subuh. Jadi kayak, apa yang bikin kita yakin kamu sama sekali nggak pergi ke apartemen itu? Netizen juga sadar di malam Yu Menglong meninggal, sutradara Cheng posting tulisan enak, haucu. Nggak ada foto, nggak ada detail apapun, cuma tulisan enak. Nah, kata netizen, di malam Kimi meninggal, sutradara ini juga posting tulisan enak. Tapi nggak ada yang bisa konfirmasi. Kimi meninggal tahun 2016, nggak ada yang punya bukti. Ini cuman katanya. 5 hari sejak kematian Yu Menglong, sutradara Cheng hadir di sebuah acara fashion show. Dan menurut netizen, banyak bercak aneh di sepatunya, kayak bercak darah. Coba deh kalian lihat. Teman yang di-chat oleh sutradara Cheng adalah seorang wanita bernama Tian Hairong, janda yang mewarisi semua harta kekayaan suaminya. Dan sekarang jadi miliuner. Dari dulu, netizen tuh udah sensi dengan Tian Hairong. Ya, jadi netizen tuh udah sensi karena menurut mereka, Tian Hairong bisa kaya raya itu aneh banget. Yang kaya raya dulu tuh suaminya, dan suaminya pun masuk penjara karena money laundry. Terus pas udah mau bebas nih dari penjara, tiba-tiba suaminya ini meninggal aja. Kayak secara tiba-tiba. Yang otomatis membuat semua kekayaannya jatuh ke tangan Tian Hairong. Ya, menurut aku kalau orang meninggal tiba-tiba itu benar-benar ada kejadiannya ya. Cuman gak tahu kenapa netizen sensi aja dan ngerasa kayak, tau lah ya, kehidupan orang kaya kan kadang-kadang agak sedikit dar-der-dor. Tian Hairong sendiri udah lama kenal dengan sutradara Cheng. Mereka ini bisa dibilang bestie. Tapi, gara-gara sutradara Cheng bawa-bawa nama dia ke dalam grup chat, maksudnya gara-gara ngeliatin chat itu, Tian Hairong marah karena sekarang dia juga diburu oleh netizen dan namanya juga masuk ke dalam list 17 orang yang hadir di acara pesta. Dianggaplah mereka ini komplotan. Tian Hairong lalu ngasih lihat screenshot chat mereka dan isinya tuh sama, kecuali sutradara Cheng ternyata ngapus satu baris kalimat. Kalimat yang tulisannya, aku lagi sibuk ngurusin sesuatu. Nggak ada yang tahu kenapa sutradara Cheng ngapus satu baris omongan ini. Yang otomatis bikin netizen curiga, kenapa dihapus? Kalau nggak ada yang aneh dan nggak ada yang harus ditakuti, kenapa harus dihapus, ya kan? Tian Hairong juga upload foto bill pembayaran mereka saat setelah makan. Untuk jadi bukti kuat kalau mereka emang ada di Hotel Bulgari dan makan di situ. Tapi lagi-lagi netizen nemu keanehan. Pertama, kertas dan tintanya ini rapih banget, kayak baru di print. Sedangkan ini kan harusnya kejadian sebulan yang lalu. Kedua, jam yang ditulis
yang ada di bill itu tertulis jam 7:10:17. Sedangkan mereka di jam 6:40 aja itu masih chat-chatan ngomong telat. Jadi kayak gak make sense. Kalian aja belum ketemu di jam 6:40. Kok tiba-tiba jam 7:10 kalian udah selesai? Ini hotel bintang 5, masa juga orderannya secepat restoran fast food ya kan? Kalaupun emang yang tertulis di bill ini sebenarnya saat mereka order makanan, ibaratnya jam mereka open bill, aneh banget karena di screenshot chat mereka jam 7:36 tuh mereka masih chat-chatan. Kayak gak masuk akal aja kalau emang mereka berdua udah ada di restoran bareng lagi makan, kenapa mereka chat-chatan? Kecuali mereka ngomongin hal yang gak bisa diomongin secara langsung. Intinya netizen gak ngerasa ini tuh masuk akal, mereka gak nerima ini tuh sebagai bukti. Pas difotoin bukti screenshotan bayar pun, itu screenshotnya pakai HP Android. Sedangkan kalau kita lihat di dua chat ini, mereka berdua tuh sama-sama pakai iPhone. Justru yang bikin bingung setelah mereka ngeluarin bukti, bukannya bantu mereka keluar dari tuduhan, justru malah netizen makin yakin ini ada yang ditutup-tutupin. Menurut netizen nih, kayaknya sutradara Cheng sengaja bawa-bawa nama Tian Hai-rong karena dia takut dijadiin kambing hitam. Sekarang karena chat ini, kalau si sutradara mau ditumbalin nama Tian Hai-rong, otomatis juga kena tumbal. Hal ini diperkuat dengan sutradara Cheng yang tiba-tiba ngomongin soal kematian Kimi. Dibahas lagi setelah kasus Yu Menglong ini. Seolah-olah dia tuh pengen ngingetin orang-orang di atasnya atau oknum-oknum yang ngontrol kejadian ini untuk jangan macem-macem. Aku tahu banyak hal loh. Kalau kalian berani ngapa-ngapain aku bisa ceritain semuanya. Kayak gitulah. Kayak dia ngirim tanda ke orang-orang untuk jangan macem-macem ke dia. Tian Hai-rong sendiri kayaknya juga bukan cuman orang kaya biasa. Karena kalau dia sebenarnya cuman orang kaya, dia nggak punya power sehebat orang-orang yang ada di pemerintahan. Kalah saing lah. Tapi orang-orang percaya Tian Hai-rong sebenarnya punya ikatan politik yang kuat. Dari mana? Lagi-lagi dari postingannya. Jadi, di China, polisi ngeluarin semacam buletin klarifikasi. Template-nya tuh sama, pakai background biru tua, terus pakai tulisan warna putih. Dan tiap kali polisi ngeluarin buletin itu pasti template-nya pakai template ini. Di dalam buletin ini, polisi menjelaskan bahwa mereka sudah menangkap 3 orang. Orang pertama ditangkap karena mengarang cerita bahwa Yu Menglong dijebak dan disiksa. Orang kedua mengarang cerita Yu Menglong didorong sampai jatuh, dan orang ketiga mengarang cerita bahwa ibu Yu Menglong dibungkam sehingga gak muncul ke publik. Tian Hai-rong kemudian posting foto yang sama di sosial medianya. Latarnya biru, tulisannya putih, isinya sama persis. Sekali lewat, sampai ada orang yang bener-bener masatin dan sadar. Ini tuh postingannya beda dengan yang diterbitin oleh polisi. Kalau yang diterbitin polisi, itu di bawahnya ada tulisan instansi kepolisian. Yang diterbitin oleh si Tian Hai-rong, itu di bawahnya ada tulisan namanya sendiri, Tian Hai-rong. Yang berarti, Tian Hai-rong enggak nge-save postingan polisi, tapi dia punya sendiri file aslinya. Yang berarti dia punya ikatan dengan orang dalam. Dari mana dia bisa dapat postingan ini kalau dia nggak punya? Dan kenapa cepet banget informasinya nyampe ke dia? Postingan buletin polisi ini dalam 1 jam dipenuhi 100.000 komentar lebih. 100.000 komentar lebih dalam 1 jam. Gila nggak tuh? Tapi kalau kita klik, yang cuma dibaca itu 8 komentar aja. Dan semuanya isinya sarkastik. Kayak, oh ya udah kalau misalnya nggak ada yang ngaku datang ke acara pesta makan malam, kita aja yang ngaku kalau kita ada yang di sana. Kita ada di sana. Kalau misalnya semua orang ngaku nggak kenal Yu Menglong, ya udah kita aja yang ngaku kita kenal Yu Menglong. Jadi kayak isinya orang-orang nggak ada yang ngebela sama sekali. Keanehan lainnya, saat semua orang ngomongin soal Yu Menglong, pasti akun mereka kena ban. Akun Tian Hai-rong aman. Jadi kalian tahu nggak? Gara-gara kasus ini, nelayan di China itu sampai kehilangan omset. Mereka rugi, soalnya biasanya posting tentang ikan, posting jualan ikan, keseharian nangkep ikan, dan sekarang tiba-tiba semua postingan mereka dihapus dan akun mereka di-ban. Gara-gara apa? Gara-gara nama Yu Menglong. Yu dalam bahasa China itu juga berarti ikan. Jadi kayak algoritmanya tuh karena U-nya dihapus, semua yang Yu itu dihapus semua, dan si nelayan semuanya pada ikutan konten-kontennya dihapus dan di-ban. Padahal sebenarnya nelayan nggak ngomongin Yu Menglong, mereka ngomongin Yu ikan. Tapi ya karena mereka tetap kena ban, mereka semua rugi, mereka marah, sedih, kecewa.
Netizen kasihan. Jadi mereka mencoba untuk ciptain nama lain. Dah jangan pakai nama Yu Menglong, kasihan nelayan kita. Kita ganti aja jadi Lemons. Ini tuh katanya nama panggilan untuk fans Yu Menglong. Mereka nggak tulis lemon tapi lemons. Dan lagi-lagi, semua tentang dunia perlemonan itu kena imbas. Meskipun nggak sebesar para nelayan ya. Karena kan emang orang jarang ngomongin lemon. Ada juga yang ngeganti pakai sebutan kabut atau hujan. Karena ini tuh ada hubungannya dengan lagi-lagi you. Dan waktu diganti ke hujan dan kabut, giliran bisnis-bisnis payung yang kena dampaknya. Jadi bener-bener segila itu. Wajar kalau seleb lain pun mereka nggak berani terang-terangan berduka dan nyebut nama Yu Menglong. Aneh banget gak sih? Sebenarnya apa salahnya berduka orang yang meninggal? Tapi kayaknya mereka semua udah paham gimana cara entertainment bekerja. Jadi ya mereka pakai cara-cara halus. Contohnya ada penyanyi yang nayangin kayak simbol orang jatuh terus ditangkap pakai tangan waktu lagi konser. Terus ada juga yang pakai foto-foto blur. Dia posting foto blur jadi kayak berkabut, menandakan Yu Menglong dan nulis caption sedih, berduka. Dan ada juga yang pakai simbol ikan. Nama ketiga yang muncul adalah nama manajer Yu Menglong. Rumornya, manajernya ini dulunya tukang pukul atau tukang bersih-bersih mafia. Ini rumor ya. Postingan di medsosnya berbau kekerasan. Jadi ini kayak suka hal-hal yang gore. Dan rumornya si manajer ini sering jadi perantara antara selebriti dengan investor yang ngajakin main. Penyanyi Kimi pun rumornya sempat dihandle oleh dia. Dan dulu waktu Kimi baru meninggal yang katanya dimutilasi bla bla bla, itu juga katanya karena Kimi menolak diajak main bareng oleh seseorang yang berkuasa. Jadi benar-benar kematian Yu Menglong dan Kimi ini sebenarnya ceritanya agak mirip dengan tahun 2016 lalu. Jadi netizen sempat cari di internet apakah manajer Kimi dan Yu Menglong adalah orang yang sama. Dan yang pertama kali muncul tuh kan pencarian dari AI ya. Dijawab oleh AI, iya manajernya sama. Viral lah. Terus besoknya ada yang coba cari lagi apakah manajer Yu Menglong dan Kimi sama. Yang keluar tidak. Jadi entah siapa yang ngeganti jadi enggak. Karena nggak ada yang speak up juga. Ibaratnya gini, kalau manajernya itu orang lain, kenapa nggak ada yang ngaku gitu? Aku manajernya Kimi. Tapi kan dalam kasus ini hampir semua orang diem-diem aja. Yang klarifikasi cuma orang-orang yang dituduh. Mereka pun ngomongnya nggak ada di pesta itu. Jadi wajar kalau rumor berkembang pesat karena kita nggak tahu apapun soal kasus ini yang terkonfirmasi secara resmi. Nah, kalau kita udah ngomongin soal manajernya Yu Menglong, sekarang kita ngomongin juga tentang agensi yang merekrut Yu Menglong. Jadi, agensinya ini agensi pemerintah. Talentnya ada banyak. Katanya dari awal mereka gabung, itu kan udah pasti tanda tangan kontrak. Nah, katanya untuk keluar dari sini tuh susah. Untuk masuknya juga susah, karena katanya bagus. Makanya, waktu kemarin aku bahas tentang Yu Menglong yang karirnya dimatiin oleh beberapa orang yang ngerasa sakit hati, dia beneran gak bisa ngapa-ngapain. Dia udah terikat kontrak. Kalau agensinya mau matiin dia, nggak ngasih dia job, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain banget. Kalau Yu Menglong mau melepaskan diri, dia harus bayar katanya sekitar 30 juta dolar. Jumlah yang tentunya sangat fantastis. Ya susah lah untuk keluar, apalagi Yu Menglong dikabarkan nggak punya uang. Netizen juga mulai meneliti satu persatu foto dan video tentang Yu Menglong yang ada di internet. Terutama semenjak dia kurus, semenjak dia setelah hiatus. Beberapa kali emang kelihatan Yu Menglong kayak ada bekas-bekas lebam di mukanya meskipun ditutupin oleh makeup ya. Aku awalnya kayak mikir apakah ini shading, kontur, tapi kayaknya ya beneran kayak lebam. Dan di beberapa live streaming, Yu Menglong dirumorkan sebenarnya berusaha minta tolong. Beberapa kali dia berbisik kecil gitu kayak tolong aku. Tapi kayak nggak jelas. Di sela-sela dia lagi live streaming, dia bakal bisik-bisik kayak gini. Terus Yu Menglong juga beberapa kali kayak pakai gerakan tangan yang menunjukkan dia minta tolong. Sebagai info, gerakan tangannya kayak gini. Jadi gini, jempol. Jadi kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, kita tiba-tiba ada dalam kondisi butuh minta tolong tapi nggak bisa ngomong secara langsung, kita bisa kasih simbol ini. Dan untuk kita-kita juga yang sekarang udah tahu kalau kita ketemu dengan orang yang kasih simbol kayak gini, berarti kita harus berusaha untuk bantu, entah kita sepiin, kita tanya dia beneran nggak apa-apa kah, atau dia emang punya kebiasaan kayak gini, ya intinya just information aja untuk kita semua. Jujur dari live streaming kayak gini, kalian bisa nonton ya, kalian bisa lihat sendiri. Agak susah sih kita untuk
tahu ini beneran dia minta tolong atau emang dia punya kebiasaan kayak gini. Ya, orang yang minta tolong juga nggak mungkin secara terang-terangan kayak gini depan kamera kan sebenarnya. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Menurut kalian gimana guys? Nah, karena kasus Yu Menglong ini viral sampai dunia internasional, pemerintah China katanya ngajakin petinggi dari perusahaan sosial media Xiao Hongsu atau Red Little Note, aplikasi medsos yang dulu sempat viral waktu TikTok katanya mau di-ban di Amerika, kalau kalian ingat. Dia ngajak para petinggi sosmed ini untuk jangan nyebarin hal-hal aneh. Ini dari pemerintah sendiri ya yang ngirim tim untuk ngobrol dengan medsos ini. Karena dibanding dengan medsos-medsos lain, ini medsos yang lebih internasional. Kalau kalian juga dulu China sempet baru-baru ini sih ngeluarin peraturan untuk para cowok-cowok di China jangan upload hal-hal yang gemulai. Mereka mulai nge-ban cowok-cowok cantik karena mereka nggak mau generasi pria di China itu jadi gemulai. Intinya kayak gitu. Makanya kemarin sempet hampir semua aktor dan selebriti itu pada posting pergi nge-gym, angkat beban, biar mereka nggak kena ban. Sebenarnya sesuatu yang bagus, tapi ya itu ya, kalau overpower tuh selalu nggak baik juga karena bisa membungkam kebenaran. Intinya, dalam dunia entertainment ini, investor adalah penyelamat aktor dan selebriti. Karena kalau investor suka, pasti project mereka bakal didanain, disupport, dibantuin biar besar. Tapi rumor tentang Yu Menglong dibully di dalam agensinya sendiri itu tuh cukup make sense. Karena hampir semua orang di sekitarnya ngomong kayak gitu, termasuk artis Yang Mi. Kalau kalian suka nonton drama Cina, kalian pasti tahu artis Yang Mi sempat 3 kali datang ke Beijing untuk minta izin ngambil Yu Menglong dari agensinya. Ya dulu sih kita ngiranya karena hubungan Yang Mi dengan Yu Menglong akrab kayak kakak beradik, makanya Yang Mi pengen ngambil Yu Menglong. Tapi 3 kali permintaan ini ditolak terus. Dan sekarang netizen ngerasa apakah mungkin alasan kenapa Yang Mi berusaha banget nih sampai datang ke Beijing untuk narik Yu Menglong 3 kali, itu karena dia pengen nyelamatin Yu Menglong. Pengen Yu Menglong pindah karena sedih Yu Menglong ditindas. Yang sayangnya gak berhasil dan Yu Menglong tetap ditahan. Atau mungkin kenyataan bahwa Yu Menglong bukan satu-satunya artis yang punya masalah ini. Karena beberapa artis atau talent lain di bawah naungan agensi ini udah ada beberapa yang meninggal dan menghilang secara misterius. Selain Kimi dan Yu Menglong, ada Ren Xiao yang di tahun 2017 meninggal setelah jatuh dari bangunan dalam keadaan tanpa busana. Pian Chse, maaf kalau penyebutan aku salah, yang di tahun 2015 meninggal karena terjatuh saat mengonsumsi obat-obatan. Rumornya, ibunya sendiri itu disuruh tanda tangan dulu sebelum diizinkan untuk ngelihat jenazahnya. Kalau nggak mau tanda tangan, jenazahnya nggak akan dikasih lihat. Rumornya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam agensi ini sampai talent-talent dan selebriti mereka mengalami akhir yang tragis? Nama keempat yang diteror oleh netizen adalah Xin Chi. Ingat kan, di video pertama kita bahas bahwa ada beberapa perusahaan bodong yang pakai nama Yu Menglong yang kabarnya Yu Menglong sendiri nggak tahu. Dan perusahaan ini punya kontrak-kontrak dengan militer di China. Senjata, jual beli mesiu, pokoknya nggak ada hubungan sama sekali dengan entertainment. Nah, ini ada hubungannya dengan Xin Chi. Xin Chi adalah produser film. Tapi latar belakangnya nih agak aneh. Dulu waktu masih umur 27 tahun, dia tiba-tiba diangkat jadi CEO di perusahaan China National Electric Investment Group New Energy. Terus sekarang jadi produser film. Menurut netizen, Xin Chi ini siapa? Dia bukan jenius yang tiba-tiba dikabarkan jadi CEO muda. Ini kan kita hidup di dunia nyata ya, bukan di dunia drama Korea atau Wattpad. Umur 27 tahun tuh masih muda banget untuk bisa jadi CEO di perusahaan energi di China. Wow, pasti seorang jenius kan? Tapi nggak ada satu orang pun yang tahu latar belakang Xin Chi, dia dari keluarga mana. Tapi rumornya, ini aku nggak tahu bener atau enggak, di postingan Facebook ada yang nulis bahwa Xin Chi ini keponakan dari Tian Hairong, si miliuner. Ya alasan Xin Chi bisa jadi CEO di usia muda ya pasti orang dalam ya kan, ordal, lagi-lagi ordal. Yang menandakan dia secara politik punya kekuatan yang besar. Masalahnya nama Xin Chi juga terhubung dengan sebuah nomor HP virtual
Jadi katanya, ini rumornya, untuk ngehubungin Shinchi, itu tuh ada nomor virtual yang nanti bakal ngekonekin kita ke nomor aslinya. Jadi nggak ada yang tahu jelas nomor Shinchi itu berapa, karena taunya ya nomor virtual ini. Nah, nomor virtual ini dihubungkan ke 99 perusahaan lain. Jadi, ada banyak perusahaan yang pakai nomor yang sama. Dan beberapa perusahaan ini katanya perusahaan bodong dengan nama Yumenglong. Jadi netizen cari tahu lah, ini perusahaan apa aja sih? Kok banyak banget? Ini orang siapa? Menurut netizen, menurut investigasi mereka nih, mereka ngeliat semua perusahaan ini itu nggak ada karyawan sama sekali. Nggak pernah bayar gaji, nol. Tapi pendapatannya selama 5 tahun itu hampir 630 juta dolar. Perusahaan mana yang nggak ada karyawannya bisa 630 juta dolar? Makanya beredar rumor bahwa Shinchi adalah anak dari salah satu 25 petinggi di China yang jabatannya emang udah super. Nah, Shinchi juga ternyata adalah top fans Yumenglong. Top fans itu semacam kayak orang berkuasa yang ngefans banget sama idolnya sampai bakal ngelakuin banyak hal untuk si idol. Ibaratnya kalau Shinchi pengen pasang billboard untuk Yumenglong, dia kasih aja cuma-cuma dikasih billboard. Mau borong albumnya sampai habis, borong aja semuanya. Nah, itu dipanggil top fan. Shinchi juga ternyata pendiri klub Yumenglong, klub fans ya. Dan Shinchi ini gay. Dan katanya salah satu nama yang bikin Yumenglong itu hiatus selama 3 tahun di tahun 2020 sampai 2023 itu gara-gara Shinchi. Salah satu orang yang katanya sakit hati. Tapi ya ini kan rumor ya. Karena sebelumnya pun ada cerita yang menyebabkan Yumenglong itu hiatus seorang wanita. Jadi ya lagi-lagi rumor ya guys, rumor. Lalu nama kelima ada Song Iren. Song Iren termasuk sebagai salah satu teman baik Shinchi. Mereka udah kenal dari umur Song Iren 13 tahun. Song Iren, Shinchi, sutradara Cheng, mereka ini teman deket, udah satu circle dari dulu. Kehadiran Song Iren di dunia entertainment ini juga lumayan kontroversial. Gak ada yang tahu gimana dia bisa jadi artis, karena katanya jadi artis atau seleb di China tuh lumayan susah, tapi ya karena dia punya koneksi dengan sutradara Cheng, udah bisa kita pastikan kemungkinan besar dari koneksi ordal, tapi nggak bisa dipungkirin juga, Song Iren ini punya bakat acting yang bagus banget. Aku nggak bilang kalau dia nggak bisa acting, tapi ya ada koneksi yang kuat juga. Dia punya ordal dan circle kuat di entertainment. Kalau di layar, Song Iren ini citranya anak wanita yang baik-baik. Dia udah umur 30 tahun lebih sih. Tapi tahu kan kayak wanita-wanita cute, innocent, polos, lugu, yang soft spoken. Tapi aslinya banyak yang bilang dia ini kasar banget. Jauh berbanding terbalik dengan yang ada di layar. Teman sekolahnya pun bilang Song Iren ini tuh pembuli, tukang bully di sekolah. Dan karena ceritanya udah banyak beredar, Song Iren sendiri klarifikasi dan bilang dia minta maaf dan dia udah berubah jadi orang yang jauh lebih baik semenjak dia lulus sekolah, dia jadi dewasa, dia udah jadi orang yang bener lah. Tapi Song Iren waktu kuliah di Kanada itu punya temen orang-orang China juga. Dan teman-temannya tuh bilang, alah, mana ada Song Iren berubah? Dia di China. Dia di Kanada tetap aja nakal, kerjanya party terus, ngerokok, sama aja nggak ada perubahan. Nah, menurut info yang beredar, Song Iren sengaja pasang muka polos, innocent. Itu karena untuk menjebak selebriti lain jatuh ke perangkap dia. Sebenarnya, katanya, peran Song Iren di industri hiburan itu jadi madam yang menghubungkan selebriti-selebriti untuk dijebak ke investor yang mau ngajak main. Dan dalam kasus ini, Yumenglong itu dijebak kayak dideketin oleh Song Iren dengan wajah-wajah polosnya, gitulah. Untuk kemudian diserahin ke Shinchi, tapi Yumenglong nggak mau. Yang mengakibatkan kenapa Shinchi juga dibilang sebagai orang yang matiin karir Yumenglong. Netizen juga nemuin fakta bahwa Song Iren tinggal di gedung apartemen yang sama dengan tempat Yumenglong meninggal. Ributlah orang-orang, berarti emang dugaan mereka benar. Ini pun bukan Song Iren yang cerita ke netizen ya, dia tinggal di tempat yang sama, tapi berdasarkan analisis netizen ngeliatin satu persatu foto yang diposting oleh Song Iren. Jadi latar belakangnya itu persis sama dengan gedung apartemen tempat Yumenglong meninggal. List nama-nama yang tersebar ini mulai kelihatan makin valid ya. Jadi Song Iren terpaksa klarifikasi, dia bilang benar dia dulu tinggal di apartemen itu, tapi
tapi udah pindah sejak 6 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Karena sekarang Song Iren udah ngaku dia dulu tinggal di bangunan yang sama, netizen tuh agak bingung. Untuk bisa tinggal di situ, harus orang kaya banget. Sedangkan Song Iren ini artis kecil. Kok bisa dia tinggal di apartemen mahal? Emang ya netizen kadang pedes kritiknya. Dan kalau emang Song Iren itu cuman artis kecil, berarti posisi dia di dalam komplotan oknum ini tuh rendah. Kenapa nggak Song Iren aja yang dilempar jadi kambing hitam, yang disalahin atas semua kasus ini? Ibaratnya, kalau kasus udah segede ini, mau nggak mau mereka at least harus ngakuin nggak sih? Kalian mau ini kasus pembunuhan? Oke, kita buat kasus pembunuhan. Nih, kita lempar aja si A untuk jadi tumbalnya, untuk jadi pelakunya. Nah, kenapa Song Iren nggak dijadiin tumbal? Ternyata Song Iren ini secara keluarga kaya banget. Nggak cuma di China, tapi juga di Kanada. Ayah dan ibunya punya bisnis, dan ibunya ini katanya kenal dengan salah satu orang yang sangat tinggi di pemerintahan. Dan untuk bisa punya bisnis yang besar banget sampai luar negeri pun, itu pasti harus ada koneksi kuat dengan pemerintah. Nggak mungkin cuman orang biasa yang nggak kenal sama sekali dengan pejabat. Jadi mungkin ini alasan kenapa Song Iren nggak bisa jadi tumbal. Di video sebelumnya, aku sempat kasih lihat kalian foto live yang di belakang foto ini ada suara, "Dia masih menolak." Ingat kan? Nah, ini tuh foto dari media sosialnya Song Iren. Ada lagi nih, rekaman dengan suara yang aneh juga. Menurut netizen di China, suara di background ini kayak ngomong, "Kenapa culik Long Long?" Long Long tuh nama panggilannya Yu Menglong. Dan entah ini tuh suara asli atau enggak, dan kalaupun asli, beneran translate-nya ini atau bukan, karena kan bahasa Mandarin pakai nada ya, beda nada beda arti, jadi kayak suaranya samar-samar, kurang jelas, tapi menurut orang-orang kayaknya iya deh, itu orangnya ngomong, "Kenapa culik Long Long?" Gak tahu, kalau kalian ada yang ngerti Mandarin mungkin bisa ikut menganalisis. Song Iren juga sempat posting foto, yang di belakangnya ada foto HP dengan casing oranye. Dan ini tuh mirip banget dengan casingnya Yu Menglong. Kayak casing oranye tuh kan jarang ya kita lihat orang pakai. Nah, ini tuh kok bisa sama? Nggak tahu benar apa enggak. Ini sebelum iPhone Pro 17 keluar ya. Warna oranye kan sekarang jadi ngetren. Song Iren sendiri klarifikasi bahwa dia nggak ada hubungan sama Yu Menglong. Dan dia sekarang juga udah posting foto-foto kayak biasa. Kayak dia nggak peduli orang ngomong apa. Nama keenam ada Fan Shiji. Nah, kita tuh udah sempat bahas tentang penyanyi Fan Shiji sebelumnya yang tiket konsernya cuma terjual 15 lembar. Image-nya emang dari dulu tuh narsis, tapi lucu-lucuan ya. Dia ngerasa, aku paling ganteng nih, aku belum pernah ketemu sama orang yang lebih ganteng daripada aku. Lucu-lucuan. Tapi sekarang dia jadi salah satu orang yang paling diburu netizen di China. Karena ada video suara yang lagi berantem dan kayaknya lagi menyiksa seseorang. Dan menurut orang-orang, suara yang nyiksa ini adalah Fan Shiji, yang disiksa adalah Yu Menglong. Di sini ada suara juga, suara anjing Yu Menglong yang nangis. Jadi menurut fans netizen, Fan Shiji nyiksa Yu Menglong dengan cara nyiksa anjingnya yang bernama Fully. Gak ada yang tahu sama sekali video ini asli atau AI, atau mungkin asli tapi video lain dari film atau dari rekaman yang gak ada hubungannya dengan kasus Yu Menglong sama sekali. Tapi katanya sih yang merekam adalah tetangga Yu Menglong. Nah, di dalam video ini pun anehnya ada satu kalimat yang kayak beda aja. Kalimat yang disebut oleh Yu Menglong sendiri. Fully ada di sini untuk nyelamatin aku. Nah, kalimat ini ternyata diambil dari salah satu live streamingnya Yu Menglong. Diedit, dimasukin ke dalam video. Yang berarti video ini palsu dong, ya kan? Karena kebukti diedit, diambil suaranya dari video lain. Tapi, menurut netizen justru ini tuh usaha oleh oknum-oknum untuk membuat video ini dianggap palsu. Jadi sebenarnya video ini tuh bener, tapi mereka sendiri yang edit biar dibilang palsu. Soalnya mereka nggak bisa take down video ini, nggak bisa dihapus. Udah keluar, udah nyebar kemana-mana. Jadi satu-satunya cara untuk menghilangkan video ini adalah dengan mengatakan itu palsu. Terus ada video lagi di mana Yu Menglong kayak nangisin anjingnya Fully.
Lagi-lagi kebenaran video ini kita nggak tahu benar atau enggak. Orang-orang makin kesel saat 4 hari setelah Yu Menglong meninggal, Fan Shiji posting, "Aku sangat bahagia. Kalian bahagia? Kalau iya, siap untuk ketemu dengan aku di Chengdu?" Postingan ini ngabarin kalau Fan Shiji akan segera konser di Chengdu. Otomatis fans marah dong, kayak, "Loh, bukannya kamu ini sahabatan sama Yu Menglong, kenapa kamu malah bilang, apakah kalian bahagia? Aku bahagia." Gak make sense, makanya konser dia yang kejual cuma 15 tiket. Dan akhirnya di-cancel. Cancelnya pun dengan alasan personal, bukan karena tiketnya kejual cuma 15 lembar. Sampai netizen tuh ada yang komen, "Kenapa kamu batal konser? Kamu sakit ya? Aku doain kamu segera meninggal." Gila sih. Maaf aku ketawa karena menurut aku netizen frustasi banget, oke? Kemudian muncul satu nama yang gak ada di dalam list 17 tadi, tapi masukin dirinya sendiri ke dalam keributan ini. Saat orang-orang gak mau dikait-kaitin, dia tiba-tiba dateng pengen diajak. Seorang wanita bernama Wang Yusen. Aku gak tahu gimana cara sebutnya, tadi aku lupa Google. Aku sebut aja Wang ya. Gara-gara orang-orang marahin Fan Shiji karena nyiksa anjing Yu Menglong, Wang tiba-tiba posting bilang, "Anjing-anjing Yu Menglong dalam keadaan baik, lagi dirawat oleh orang terdekat Yu Menglong." Nah, latar belakang Wang ini agak beda dengan yang lain. Ada yang sebut dia ini sebagai penulis naskah di agensi, tapi ada artikel yang bilang dia ini dulu mantan direktur agensi. Mungkin dua-duanya benar. Waktu dia posting kayak gitu, wajar netizen minta bukti. Kalau emang benar anjing-anjing Yu Menglong masih hidup, coba mana buktinya? Sekarang dimintain bukti, Wang marah. Dia posting, "Waktu Yu Menglong masih hidup kalian semua nggak peduli. Sekarang dia meninggal, tiba-tiba minta foto anjingnya." Jadi kayak netizen bingung dong. Nanya bukti, minta bukti karena pengen percaya, tapi sekarang diminta bukti, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Foto anjing Yu Menglong sekarang kabarnya gimana tuh? Nol. Padahal semudah kalau mereka mau membungkam netizen nyebarin rumor aneh, ya posting aja nggak sih? Balik lagi yang kayak aku bilangin, karena nggak ada satu orang pun yang tahu kebenaran yang muncul ke publik untuk ngasih statement. Inilah alasan kenapa rumor kematian Yu Menglong ini nyebar kemana-mana, sampai nanti aku bakal kasih kalian konspirasi yang wow banget. Karena fotonya nggak dikasih, netizen nggak tenang. Sampai detik ini nggak ada sama sekali foto anjing Yu Menglong. Jadi netizen percaya emang udah meninggal. Wang juga bilang dia yakin banget Yu Menglong nggak bundir. Ini pasti kecelakaan. Karena dulu Wang cerita dia pernah mau bundir, dan Yu Menglong lah yang menyetop dia, menasehati dia, sampai akhirnya dia nggak jadi bundir. Kalimat Wang menceritakan soal Yu Menglong tuh kayak orang yang lagi jatuh cinta, sampai ada hacker yang katanya ngerilis curhatan Wang. Dia ngehack semacam jurnal gitu, dan ketemulah tulisan-tulisan Wang tentang Yu Menglong sejak mereka ketemu di tahun 2013. Yang di sini disebutkan kayaknya Wang jatuh cinta dengan Yu Menglong, dan dia sendiri ngaku dia akrab ya dengan Yu Menglong, entah pacaran, entah dia nganggep dia memiliki Yu Menglong. Wang juga membeli bintang atas nama Yu Menglong. Biasanya fans K-pop nih, K-pop nih, yang sering patungan untuk beliin bintang atas nama idol mereka. Nah, Wang dia sendiri beliin Yu Menglong bintang. Tapi waktu dicek oleh netizen, bintang ini namanya bukan cuma Yu Menglong, tapi Yu Menglong plus Wang. Nama si Wang full. Netizen sampai nggak terima, mereka semua patungan buat beliin bintang atas nama Yu Menglong, tapi pakai nama panggilan Yu Menglong. Aku speechless banget sih dengan seberapa besar cerita Yu Menglong ini nyebarnya sampai beli bintang, sampai ada orang yang kayaknya obsesi banget sampai beli bintang plus nama dia sendiri, tuh kayak couple kan ya. Ternyata Wang dulu juga kenal deket dengan Kimi. Jadi aku ngerasa Yu Menglong ini beneran kayak ngegantiin posisi Kimi di hati orang-orang yang sekarang terlibat. Nah, karena Wang masukin dia sendiri ke dalam cerita ini, ngumumin ngebela anjing Yu Menglong masih hidup, netizen jadi yakin kayaknya Wang tahu lebih banyak tentang kasus ini, tapi dia menutup-nutupi. Mungkin juga dia ada di dalam pesta. Nama ke-7 dan ke-8 yang bakal kita bahas ini, yang terakhir, adalah pasangan gay Chi Kwang-kwang dan Si Tao. Jadi ada foto yang diambil di sekitar TKP, di mana di situ ada pasangan pria pakai baju hitam dan pakai baju putih. Yang baju putih adalah Chi Kwang-kwang yang lagi duduk di kayak bebatuan gitu. Bukan bebatuan sih, pokoknya tahu kan kalian kayak
batu. Dan tangannya dipegang oleh pria pakai baju hitam yang kayaknya adalah Si Tao. Maaf kalau penyebutannya salah. Intinya, Chi Kuang Kuang dan Si Tao ini gak kelihatan mukanya di dalam foto. Cuman setengah. Dan rumornya, Chi Kuang Kuang adalah pemilik apartemen tempat pesta dijalankan. Chi Kuang Kuang adalah screenwriter di agensi yang dikatakan suka banget ngumpulin Rolex. Meskipun dia nggak punya banyak uang, karena kan dia screenwriter di agensi ini ya, bukan jabatan yang tinggi. Dan rumornya, jam tangan Rolex yang dikabarin oleh paparazzi ada 2 di dalam sakunya Yu Menglong waktu meninggal, itu tuh untuk Chi Kuang Kuang dari si pria mesum. Chi Kuang Kuang sendiri punya banyak teman-teman artis dan juga petinggi politik. Jadi mereka ini hampir semuanya orang yang punya power. Chi Kuang Kuang sendiri matiin komentar di sosmednya. Jadi dia sama sekali nggak ada klarifikasi atau apapun itu. Dia cuma matiin aja komentar, udah, bye. Mungkin karena dia yang punya apartemen, jadi dia juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak bisa membela diri. Karena ya, itu apartemen dia. Nah, sejak kejadian Yu Menglong meninggal, banyak banget orang yang ngejual apartemen mereka. Awalnya di website ada 90 unit yang dijual di apartemen itu. Tiba-tiba setelah Yu Menglong sekarang kasusnya viral, itu udah ada 135 orang yang ngejual unit mereka. Katanya sih karena tetangga merasa ditekan, mereka disuruh untuk tutup mulut. Bahkan ada yang bilang keluarganya dikasih duit untuk jangan ngasih tahu apapun ke media. Dan ada juga tetangga yang ngaku sebenarnya mereka di malam itu dengar ada sesuatu yang jatuh. Mereka ngelapor ke security karena takut itu suaranya gede, takut apa-apa kan, apa bangunannya kenapa, ada kejadian apa. Tapi kata security-nya, oh tenang aja Bu, itu ada penghuni lain yang buang sampah. Dengan jumlah apartemen yang dijual secara tiba-tiba, dengan harga yang murah banget sekarang, itu kayak nggak make sense aja. Berarti emang tetangga sekitar tuh percaya kasus ini nggak bakal dalam setahun dilupain. Atau mungkin kalau negative thinkingnya, mungkin mereka tahu sekarang kalau, wah di apartemen ini ternyata ada orang-orang yang sering melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin mereka nggak mau terlibat dan mungkin ini juga para petinggi yang ngerasa nama mereka nanti takutnya diseret-seret dalam kasus kalau ketahuan tinggal di apartemen yang sama. Nah, semua info tadi kan sudah hampir semuanya rumor ya. Ada lagi nih, konspirasi yang menurut aku bener-bener out of the box, tapi ya kadang kenyataan lebih aneh daripada cerita fiksi. Jadi inilah beberapa konspirasi yang sekarang beredar di kalangan netizen. Pertama, bahwa Yu Menglong adalah tumbal. Jadi mirip kayak di Indonesia yang kita percaya ada namanya tumbal proyek, kalau di Amerika ada namanya tumbal anak-anak untuk bikin petinggi-petinggi makin sukses. Di China, ada kepercayaan tumbal untuk memperpanjang umur. Hari ulang tahun Yu Menglong katanya sama dengan salah satu petinggi di China. Dan ada kepercayaan bahwa kita bisa menipu dewa kematian. Kalau misalnya ada orang yang kita tumbalin dengan horoskop dan juga tanggal kelahiran yang sama dengan kita, dewa kematian bisa bingung, ngira kalau kita tuh udah dia ambil, padahal itu orang lain dengan tanggal yang sama. Jadi petinggi ini tuh kayak berharap Yu Menglong sudah gantiin nama dia di alam baka, jadi sekarang dia punya umur yang jauh lebih panjang. Teori konspirasi kedua tentang Museum 798. Ini ada yang minta di komentar video pertama bahas tentang Museum 798. Jadi 2 minggu setelah Yu Menglong meninggal, netizen sadar ada foto yang dihapus dari sosmednya Yu Menglong. Ini orang kan udah meninggal ya. Kenapa tiba-tiba ada yang iseng ngapus foto? Ya kan? Kenapa fotonya dihapus? Ada apa? Dicarilah oleh netizen foto mana yang hilang. Hebat netizen ini, tahu mereka foto mana yang hilang. Ternyata ini tuh foto-foto Yu Menglong yang lagi pose-pose kayak di karpet merah. Sekilas kayak di toko karpet, tapi ternyata setelah diselidiki netizen ini tuh di museum. Museum 798. Ini museum sejarahnya panjang. Katanya dulu sempat jadi bangunan terbengkalai, terus diubah jadi museum. Netizen carilah pameran apa sih yang lagi ditayangin waktu Yu Menglong datang ke museum itu. Soalnya kan di museum pamerannya berubah-ubah terus. Harusnya nyari informasi tentang pameran tuh mudah. Iklannya pasti di mana-mana, karena pasti kan nyari pengunjung. Nah, anehnya netizen kesusahan untuk cari pameran apa yang didatengin oleh Yu Menglong karena nggak ada di iklan. Nggak ada. Kayak
Bayangin kalian ngadain pameran, tapi kalian nggak ngiklanin itu dimanapun. Aneh kan? Satu-satunya info yang didapat oleh netizen itu dari reviewer yang datang ke museum di tanggal 6 September. Orang ini foto-foto pamerannya. Dan sama guys, dengan latar belakang tempat Yu Menglong pose-pose. Ada karpet merah. Pokoknya sama, cuman Yu Menglong nggak ngambil bagian-bagian yang difoto oleh si reviewer. Dan kalian tahu nggak, ini pameran apa? Tebak. Pamerannya nayangin kekerasan pada manusia. Nggak tahu itu yang dipajang manusia beneran, jenazah yang sudah jadi mumi, atau itu plastisin, atau apa yang dibuat jadi kayak manusia. Intinya, pameran ini nayangin kayak jenazah-jenazah manusia dalam keadaan gore, berdarah-darah. Ada yang isi dalamnya kelihatan, ada yang kepalanya kayak pecah. Dan tebak, organizer pameran ini siapa? Si Tao, suaminya Chi Kuang Kuang. Kita nggak punya bukti informasinya secara tertulis, tapi rumornya udah dikaitkan oleh netizen. Wah, Chi Kuang Kuang nih yang punya, suaminya Chi Kuang Kuang nih yang organizernya. Apakah mungkin pameran ini nggak ada iklannya? Karena emang ya nggak cocok dan pantas untuk dijadiin sesuatu yang diiklanin. Ini tentang kekerasan manusia. Sebenarnya pameran tuh emang kadang-kadang ada ya yang menayangkan sesuatu yang membuat kita ngerasa nggak nyaman. Aku sendiri secara pribadi pernah kemarin ke Museum Macan, mungkin 2 tahun yang lalu. Aku lupa nama pamerannya, siapa senimannya, tapi ada satu area yang menurut aku kayak bikin aku sangat nggak nyaman karena ada kayak semacam foto-foto wanita yang dikubur hidup-hidup, tapi dalam black and white. Ya kayak gitulah. Tapi aku yakin kalau nggak salah tuh dia nunjukin tentang kekerasan terhadap wanita itu kayak wanita impiannya dikubur hidup-hidup, kayak gitulah. Tapi nggak yang sampai berdarah-darah ya. Itu aja udah bikin aku kayak nggak nyaman. Nah ini apakah emang khusus untuk orang-orang yang suka gore? Bisa jadi. Ya namanya seni, kata orang nggak ada yang salah. Mau telanjang pun bisa jadi seni ya kan? Nah, sutradara Cheng ternyata cukup sering datang ke museum ini karena ada beberapa fotonya di sosmed. Tapi bukan pas lagi pameran yang keras kayak gini ya. Terus ada juga foto jaket yang tergantung di dinding pameran. Jaket ini tuh kayak bekas darah, entah bekas kotoran. Pokoknya kalau kalian ngelihat jaket ini, kalian pasti ngerasa ini pasti jaket korban sesuatu lah. Atau orang-orang mirip jaket yang dipakai oleh Yu Menglong. Ya nggak tahu sih soal ini, karena jaketnya ya kayak jaket pada umumnya. Banyak model yang kayak gini. Ada juga video yang nunjukin kayak kulit manusia digantung kayak di jemuran. Nggak tahu asli atau enggak, AI atau bukan, pameran asli yang ini atau pameran lain. Tapi kayaknya pameran ini tuh khusus untuk orang-orang yang suka, ya gitu, gore. Punya obsesi, fantasi dengan kejahatan yang kemudian bikin netizen jadi mikir, apa mungkin Chi Kuang Kuang dan suaminya emang suka yang kayak gini dan mereka memproyeksikan fantasi dan kesukaan mereka ke dunia nyata. Sampai ada konspirasi juga yang bilang Yu Menglong sebenarnya badannya nggak dikremasi, tapi diawetkan untuk kemudian dimasukin ke museum ini. Wallahu alam. Tapi salah guys. Konspirasi ketiga adalah tentang lorong bawah tanah yang menghubungkan antara Hotel Bulgari dengan Museum 798. Semuanya terhubung, katanya. Museum ini emang jaraknya deketan, dan kalau dilihat dari maps tuh emang segaris ya, sejalur. Sekarang ada rumor tentang hal ini, hotel ini juga kena boykot. Apalagi orang-orang yang dulu datang ke sini sempat ngomong mereka emang beberapa kali dengar suara teriakan di koridor. Mereka sendiri bingung. Ini hotel bintang 5 tapi kenapa banyak suara teriakan orang? Ada video yang tersebar di internet. Ini kalian boleh dengar. Orang yang teriak-teriak itu ngomong, keluarin, gak tahu apa yang dikeluarin, kayak muntahin gitu lah. Meskipun gak ada yang bisa mastiin ini tuh lokasinya di Hotel Bulgari, tapi dari pattern lantainya itu ada bintang segi 6, bintang kaki 6, kaki 8, atau heksagram, yang emang jadi simbol Hotel Bulgari. Kalau kalian lihat foto-foto Hotel Bulgari, kayak gini semua kan? Jadi meskipun gak secara kita bisa ngeliat langsung nama Hotel Bulgari, tapi lantainya mirip dan lumayan make sense aja dengan cerita sutradara Cheng dan Tian Hairong yang ketemuan di Hotel Bulgari terus ikut terlibat dalam kasus Yu Menglong. Katanya hotel ini kayaknya udah sering dipakai untuk jadi tempat nyiksaan yang dihubungkan dengan museum itu, tapi
ini cuman rumor ya teman-teman. Dan jujur kayak aneh sih, tapi nggak tahu lah. Nah, kalau kita ngomongin soal klarifikasi keluarga, beredar sebuah klarifikasi yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai sepupu dari Yu Menglong. Nggak ada yang bisa konfirmasi ini sepupunya atau bukan. Isi dari klarifikasi ini adalah, pertama, keluarga baru tahu tentang Yu Menglong dari internet. Gak ada yang ngabarin mereka sama sekali waktu Yu Menglong ditemukan. Kedua, polisi menjelaskan ke keluarga bahwa Yu Menglong meninggal karena kecelakaan, sama persis dengan yang tersebar di media sosial. Terus yang ketiga, orang terdekat yang kerja di agensi yang akrab dengan keluarga Yu Menglong mengaku bahwa Yu Menglong tuh nggak kenal-kenal banget dengan orang-orang yang namanya disebut hadir dalam pesta. Mereka juga nggak tahu kenapa Yu Menglong bisa datang ke situ. Yang keempat, HP Yu Menglong ada di ruang tamu saat Yu Menglong jatuh. Nggak make sense kalau misalnya emang Yu Menglong nggak kenal sama mereka, kenapa dia masuk ke dalam kamar tanpa bawa HP-nya. Yang kelima, CCTV di apartemen rusak, jadi tidak ada bukti bahwa tidak ada terjadi apapun di situ. Yang keenam, postingan dari perusahaan agensi milik Yu Menglong yang udah ditutup, yang kemarin aku bahas di video pertama, orang-orang bingung, ini siapa yang suruh posting? Agensinya aja milik Yu Menglongnya udah meninggal, kenapa tiba-tiba posting kabar begini? Nah, katanya polisi mengaku mereka yang posting karena disuruh oleh ibu dari Yu Menglong. Ketujuh, waktu keluarga Yu Menglong datang ke Beijing, keluarga ini wajib tinggal di hotel yang udah di-booking oleh agensi. Nggak boleh di hotel lain. Jadi mereka kayak semacam diawasin dan dikurung. Yang kedelapan, apartemen Yu Menglong nggak boleh didatengin oleh siapapun. Bahkan oleh keluarga juga nggak boleh. Ini nggak make sense. Kalau emang kecelakaan, kenapa nggak ada yang boleh masuk ke dalam apartemen Yu Menglong? Bahkan keluarga. Aneh banget sih menurut aku yang ini. Kalau bener ya klarifikasi dari sepupunya ini. Nah, orang yang ngaku sebagai sepupu ini upload foto keluarga. Jadi di situ foto orang-orang lain dia blur, tapi di situ ada Yu Menglong dan emang settingannya kayak foto di ruang keluarga, bukan foto meet and greet fans ya. Yu Menglong juga sempat komen di salah satu postingannya, jadi menandakan bahwa Yu Menglong kenal sama dia. Si sepupu kemudian juga ngabarin bahwa dia didatangin oleh 4 polisi yang nggak pakai seragam dan dia tidak akan upload apa-apa lagi. Ini postingan terakhir dia, silakan untuk di-unfollow dan habis itu akunnya hilang, dihapus. Keluarga Yu Menglong sendiri dikabarkan udah keluar dari Beijing. Ibu kandung Yu Menglong nggak pernah secara langsung hadir di publik. Tapi ada 2 tulisan yang katanya dibuat oleh ibunya. Yang satu versi polisi yang nerbitin, katanya itu tulisannya ibu Yu Menglong. Satu lagi versi yang entah keluar aja entah dari mana. Versi yang diterbitin oleh polisi kayak gini. Bakal aku taruh di sini. Dan versi yang beredar yang nggak tahu dari mana itu ada cap jari. Tapi kita nggak tahu kan cap jari siapa. Dan isinya beda banget dengan yang diterbitin oleh polisi. Di versi polisi, netizen kurang percaya karena kayak tulisan ini lebih condong nyalahin netizen. Bukan nyampein rasa dukanya ke anak yang baru meninggal. Sedangkan yang versi kedua ini jauh lebih personal, jauh lebih menyentuh, jauh lebih berasa kayak beneran seorang ibu yang nulis dalam keadaan berduka. Menurut kalian gimana guys? Entah mana yang benar, mungkin dua-duanya benar, mungkin dua-duanya palsu. Gak ada yang tahu kecuali ibu Yu Menglong. Dan sampai saat ini juga kita nggak dengar apapun dari ibunya secara langsung. Makanya ada rumor yang bilang ibu Yu Menglong dibungkam, ada yang bahkan bilang disekap. Semua orang, bahkan guru dari Yu Menglong waktu masih sekolah pun buka suara, bilang bahwa Yu Menglong ini anak yang baik banget. Meskipun dia di sekolah pernah kena marah, misalnya lupa bawa buku atau ya hal-hal yang wajar, dimarahin, Yu Menglong tuh tetap senyum. Dia bener-bener tipe anak yang gak pernah melawan, gak pernah nyari ribut, gak pernah nyari masalah, sampai gurunya nangis cerita tentang kenangan dia dengan Yu Menglong. Dan dari semua cerita pun kita gak denger hal-hal buruk tentang Yu Menglong kecuali soal perusahaan bodong. Yang itu pun kayaknya Yu Menglong emang gak tahu. Sesuai dengan SMS yang beredar, dia sendiri mau muntah saat ngelihat banyak uang masuk dan itu uang haram. Setelah Yu Menglong meninggal, baru disadari juga di akun banknya, dia setiap bulan tuh ada otomatis ngasih donasi. Jadi setiap bulan duitnya diambil untuk donasi itu secara otomatis. Dan sedihnya lagi nih, katanya di Netflix, aku nggak ngecek karena aku nggak punya Netflix, di semua drama Yu Menglong itu namanya dihapus dari drama.
kayak dihilangkan oleh Netflix. Aku gak kenal siapa Yu Menglong, aku baru tahu namanya sekarang gara-gara kalian ngechat aku, DM aku untuk bahas kasus ini. Tapi aku ngerasa aku kenal banget sama dia setelah riset ini, dan dia bener-bener kayaknya orang yang baik banget. Apapun yang terjadi, aku cuma bisa doain semoga Yu Menglong dan keluarga mendapatkan keadilan kalau bisa, meskipun banyak yang pesimis termasuk aku. Dan mudah-mudahan Yu Menglong ini kasus terakhir ya. Jangan sampai ada lagi selebriti lain yang berakhir sama. Dan semoga semua monster yang ada di belakang kasus ini, satu persatu dari mereka segera mendapat balasan. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.